Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Aldi, kelas A, Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya dengan judul Hukum itu Perlindungan Hak Kodrat yang telah dikemukakan oleh John Locke. Langsung saja kita ke materinya. Pada abad ke-18, John Locke berpegang pada prinsip hukum alam pada zaman tersebut. Hukum alam tersebut adalah kebebasan individu dan keutamaan rasio. Nah, pada dua prinsip tersebut dapat kita ketahui bahwa dari dua prinsip tersebut menjadi tolak ukur atau menjadi faktor teori tersebut bisa dikemukakan oleh John Locke. Karena pada zaman tersebut pemahaman budaya hukum, kepatuhan seorang individu akan mempengaruhi individu lain dalam pelaksanaan hukum sebagai perlindungan hak kodrat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh John Locke. Hukum merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia yang dapat dipahami secara universal melalui pikiran manusia ataupun akal manusia. Next, substansi teori. Dalam hukum kodrat sering tercampur aduk dengan hukum umum. Namun keduanya sangat berbeda. Kendati hukum kodrat memberikan suatu pengaruh besar terhadap perlindungan hukum umum. Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Melalui teori hak-hak kodrat ini, maka eksistensi hak-hak individu yang prapositif mendapat pengakuan kuat. Nah, hukum hak kodrat ini telah diakui kepada negara. Otomatis hukum ini sudah sah dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara karena sudah disahkan dalam negara dan sudah tercantum dalam undang-undang. Next, integrasi substansi teori. Kita lihat yang pertama, tinjauan positif. Dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum. HAM telah diatur dalam undang-undang sebagai sumber hukum pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau singkat kewenangannya. Sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber sebagai peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pada alinea keempat disebutkan bahwa tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Next, yang kedua, tinjauan sosial. Pengaturan HAM dan kewajiban hak asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya dalam praktik hidup sehari-hari. Individu memang memiliki hak-hak fundamental
sebagai hak-hak asasi, tetapi ia pun dituntut untuk dapat menghargai individu lain. Hal ini berarti dalam menjalankan hak asasi manusia, setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak asasi individu lainnya. Dalam bermasyarakat, setiap individu berhak atas berbaur dalam lingkungan sekitar, karena individu berhak dalam interaksi sosial. Jika satu individu menghalangi individu lain untuk berinteraksi dalam masyarakat, maka individu tersebut sudah melanggar hak dalam hak asasi manusia, yaitu hak dalam bermasyarakat. Yang ketiga, contoh kasus relevan. Kita lihat pada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tragedi Semanggi 1, dan yang kedua tragedi Semanggi 2. Kita lihat yang pertama, tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada November 1998. Masa transaksi pemerintahan dari masa Orde Baru ke reformasi mengakibatkan banyak kekacauan. Dari kekacauan tersebut terjadilah aksi demo besar-besaran yang menyebabkan 17 mahasiswa orang tewas. Yang kedua, tragedi Semanggi 2 terjadi pada September 1999. Aksi-aksi ini dilakukan para mahasiswa mengakibatkan reaksi keras militer yang berjaga, bentrok massa, dan aparat ini menyebabkan 1 mahasiswa tewas di Jakarta, 2 di Lampung, dan 1 di Palembang. Penyelesaian masalah ini diputuskan pemerintah melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Yang berikut, pandangan penulis. Dalam budaya hukum, kita dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat sehari-harinya sejalan dengan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subjek hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum negara kita pilih karena kita percaya bahwa dengan bernegara seperti itu kita dapat mencapai kehidupan bangsa yang mensejahterakan masyarakat. Jika kita melihat dari peristiwa Semanggi, bagaimana hak para mahasiswa yang melakukan demo mendapatkan perlakuan yang benar-benar melanggar HAM, di mana berjatuhan 21 mahasiswa yang tewas pada peristiwa tersebut. Diperlukan sosialisasi dan juga resiliasi yang efektif dari pemerintah agar masalah HAM ini di Indonesia benar-benar ditegakkan dan prinsip negara hukum mampu terlaksana demi cita-cita bangsa. Yang berikut, kesimpulan. Dari kesimpulan di atas dapat saya simpulkan bahwa hukum kodrat merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia yang dapat dipahami secara universal melalui daya pikir dan akal manusia. Secara historis, hukum kodrat mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis kodrat manusia, untuk menyimpulkan secara deduktif aturan-aturan yang mengikat perilaku normal. Hukum alam sebagaimana diatur oleh alam sifatnya universal. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dengan demikian, hak asasi dapat dikorbankan dengan kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah kewajiban. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah.
Saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.